Ya, jadi hari ini kita mau ngomongin pertidaksamaan linear gitu ya. Ya, pertidaksamaan linear. Apa itu pertidaksamaan? Ada yang tahu? Kemarin persamaan itu apa? Yo, persamaan itu apa? Pertidaksamaan itu apa? Belum kok diam. Ya, jadi pertidaksamaan ya. Eh, perti- mau jawab boleh? Boleh, boleh, boleh. Menurut gua tuh pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda ketaksamaan gitu, Be. Oke, benar. Mantap Pak Adit. Semoga dia melihatnya, Dit. Amin. Maksudnya Tuhan. Ya, pertidaksamaan. Ya, jadi pertidaksamaan itu kalimat terbuka yang memuat, ya sorry, ini gua batasin dulu deh pakai garis. Ya, yang memuat tanda ketaksamaan. Ya, kalimat terbuka itu berarti dia belum belum terbukti kebenarannya atau kita bebas untuk membuktikan kebenarannya gitu. Ya, jadi benar atau salahnya belum terbukti gitu. Beda dengan fungsi. Kalau fungsi itu tertutup gitu ya. Jadi kalau nilai katakanlah nilai F2 sama dengan 5, ya itu udah pasti nilai F2 itu sama dengan 5. Enggak mungkin nilai F2 tidak sama dengan 5 gitu. Nah, misalnya gitu ada suatu fungsi gitu kan. Kita substitusikan nilai X-nya berapa dapat hasilnya. Itu kan berarti sudah terbukti kebenarannya gitu kan. Nah, sedangkan kalau persamaan dan pertidaksamaan itu dia kalimat terbuka yang belum terbukti kebenarannya gitu. Nah, yang memuat tanda apa? Ketaksamaan di sini. Tanda ketaksamaan. Nah, dalam matematika tanda ketaksamaan itu ada 4 ya. Ya, kan. Ya, jadi tanda tanda ketaksamaan itu ada 4, yaitu ada pertama ada lebih besar, lebih kecil ya. Ya, lebih kecil, terus lebih besar atau sama dengan, dan juga lebih kecil atau sama sama dengan gitu ya. Jadi ini dibaca lebih besar
ini atau kurang dari ya, lebih dari ya, lebih dari, kurang dari. Terus ini lebih dari sama dengan. Kalau mau pakai atau juga boleh. Jadi lebih dari atau sama dengan, nggak masalah. Yang terakhir kurang dari sama dengan, kayak gitu. Ya. Nah, pertidaksamaan yaitu memiliki yang namanya himpunan penyelesaian. Artinya dia untuk satu variabel dia memiliki lebih dari satu nilai atau solusi atau himpunan solusi gitu ya. Ya, misalkan seperti ini. Ya, contoh ekspresi matematikanya misalnya gini. Ya, 2x min 4 ya, lebih besar dari 0. Ya. Nah, kita mau mencari ya. Ya, ini artinya adalah berapa sih nilai X ini yang memenuhi ya supaya persamaan ini nilainya lebih besar dari 0 kayak gitu ya. Jadi berapa kita diminta untuk mencari nilai X ya supaya memenuhi bahwa luas kiri selalu lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi kalau dibuat kalimat jadinya berapa atau tentukan nilai X agar ruas kiri selalu lebih besar dari 0. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, gue sambil ngopi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menemukan nilai X-nya gitu kan? Ya. Nah, kedua ruas kita apain? Kita jumlah dengan 4. Nah, ini jumlah dengan 4 ya. Terus ini 0 kita jumlah juga dengan 4 gitu. Jadinya 2x lebih dari berapa? 0 tambah 4. 4. Ini kan min 4 tambah 4 kan habis ya kan. Nah, lalu kemudian untuk mendapatkan x kedua ruas kita bagi dengan 2 gitu. Jadinya berapa? X lebih besar dari 2. Maka ya nilai X yang memenuhi agar ini selalu lebih besar dari 0 adalah 2. Kayak gitu. Ya. Ya, sekarang kalau kita buktikan ya, ya kita ambil misalkan ini kan lebih besar ya. Berarti kalau sama dengan dia nggak boleh gitu kan. Maka nggak akan terbukti. Ya, kalau kita substitusikan ya kan X-nya sama dengan 2 berarti 2 kali 2 kan 4. 4 dikurang 4 0. Masa 0 lebih besar dari 0? Ya, salah gitu kan. Tidak akan pernah terbukti. Nah, kalau kita ambil angka ini lebih besar daripada 2, katakanlah 3, berarti 2 dikali 3 berapa? 6. 6 dikurang 4, 2. Maka 2 lebih besar dari 0. Bener nggak? Bener. Baru terbukti kebenarannya kayak gitu. Ya. Jadi sama dengan 0 nggak akan terbukti, ya baru terbukti sama dengan 2 nggak akan terbukti, ya kecuali dia nilainya lebih besar dari 2 kayak gitu. Nah, biasanya dalam pertidaksamaan itu ya dalam belajar pertidaksamaan ya di SMP ataupun di SMA di yang paling dasar yaitu disajikan dalam bentuk garis bilangan ya. Let's say ini yang tengah ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Ini min 1, ini min 2, ini min 3. Ya, kalau daerah penyelesaiannya itu adalah lebih besar dari 2 nilai X-nya, maka ya
dari mulai apa namanya angka 2 ya. Terus kita buat kemana? Ke arah kanan. Nah, tapi ya teman-teman harus ingat dan hati-hati bahwa karena di sini tandanya lebih besar, ya kan? Tanda lebih besar itu kan berarti dirinya sendiri nggak masuk gitu kan. Nah, maka disimbolkan dengan lingkaran gitu. Lingkaran kosong gitu ya. Gitu. Lingkaran kosong. Nah, jadi daerah penyelesaiannya itu lebih dari 2. Dengan angka 2-nya pada garis bilangan itu ditandai dengan lingkaran kosong. Nah, arti dari lingkaran kosong apa? Lingkaran kosong. Ya, atau gini simbolnya. Itu menunjukkan bahwa tidak memenuhi. Itu. Jadi angka 2 di sini tidak memenuhi sebagai penyelesaian. Gitu. Ya. Nah, contoh lagi nomor 2 katakanlah. Ya, contoh nomor 2. Ya, let's say 5x min 1 ya kurang dari sama dengan 9. Ya. Berarti kita mencari nilai x ya, mencari nilai x agar ruas kiri selalu lebih kecil daripada 9 atau sama dengan ya. Lebih kecil atau sama dengan dari 9 atau ruas kanannya gitu. Ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah ya menghilangkan satunya yang di ruas kiri. Caranya dengan menjumlahkannya dengan 1. Kayak gitu. Ya. 9 ya plus 1. Gitu. Maka jadinya 5x ya min 1 plus 1 kan 0 ya habis ya. Jadi kurang dari sama dengan 9 tambah 1 10. Ya, agar ketemu nilai x-nya maka kedua ruas dibagi dengan 5. Ini juga dibagi 5. Jadinya x kurang dari atau sama dengan 10 bagi 5 berapa? 2. Kayak gitu. Maka kalau kita buat dengan garis bilangan ya, ini 0 1 2. Nah, ini 1, ini 2. Nah, karena di sini ingat ya, karena di sini ada tanda sama dengannya, ya, maka 2 termasuk sebagai penyelesaian atau masuk bagian penyelesaian, maka ditandai dengan lingkaran penuh gitu. Ya, karena tandanya lebih kecil berarti panahnya ke kiri itu. Ya. Panahnya ke kiri gitu. Jadi daerah penyelesaiannya dimulai dari 2 ya dan seterusnya. Atau begini, kalau dibuat menjadi HP ya, maka HP adalah ya x ya di mana x kurang dari sama dengan 2 dan x elemen bilangan real. Gitu. Atau kalau diuraikan adalah dimulai dari min 2 ya dimulai dari 2 kan berarti 2 1 0 ya min 1 ya ini min ya min 1 min 2 dan seterusnya. Nah, sampai tak hingga gitu ya. Kayak gitu. Ya, mungkin di sini masih ada teman-teman yang bingung. Ya kan, panahnya itu ke kanan atau ke kiri gitu kan. Nah, panahnya ke kanan atau ke kiri dilihat dari tandanya gitu kan. Kalau lebih besar kan berarti ke kanan gitu kan. Karena dalam garis bilangan ya, atau dalam diagram Kartesius pun gitu kan, sebelah kanan itu kan kuadran positif kan, sebelah kiri kuadran negatif. Apa? Itu yang bikin kakak ya. Enak saja. Nggak boleh diminum itu biasa kak.
sih. Nggak boleh minum banyak-banyak. Punya kakak. Ya. Cimoca. Gue telepon orangnya tuh. Ya. Jadi ini kuadran kanan kan kuadran positif, kiri kuadran negatif. Nah, karena tandanya lebih besar ya berarti dia arahnya ke kanan, ke kuadran positif. Kalau tandanya lebih kecil berarti tandanya arahnya ke kiri atau kuadran negatif. Nah, ini bedanya apa? Ya, ini kan lingkarannya penuh. Karena lingkarannya penuh berarti apa? Memenuhi gitu ya. Tanda lingkaran penuh ya. Tanda lingkaran penuh tanda lingkaran penuh ya berarti gini ya berarti artinya nilai tersebut memenuhi gitu ya artinya ini memenuhi kalau kosong tidak memenuhi kayak gitu ya sampai sini ada pertanyaan. Aman ya. Kita udah belajar ini belum sih? Eh, program pertidaksamaan linear dua variabel udah belajar belum kita kemarin di PK? B, bukannya kalau bulatnya penuh itu artinya sama dengan. Iya, emang gue bilangnya gimana? Kan gue bilang gini, kalau bulatannya penuh, maka nilai tersebut memenuhi. Ya berarti apa? Dua juga termasuk. Kayak gitu. Ya kan? Dua juga termasuk. Ya, jadi kalau lo masukin 2 ke dalam nilai X, ya berarti kan 5 dikali 2, 10. Ya kan? 10 dikurang 1, 9. Ya kan? Berarti 9 kurang dari atau sama dengan 9. Berarti bener nggak? Bener. Kayak gitu. Emang tadi gue bilang gimana? Ya, buat teman-teman yang masih belum nanggap, ya, jadi ini tanda lingkaran penuh berarti dia memenuhi juga gitu kan, memenuhi berarti dia termasuk dalam penyelesaian gitu kan. Ya, makanya di sini dimulai dari 2 kan, 2, 1, 0, min 1, min 2 dan seterusnya sampai nilai yang paling kecil gitu ya. Nggak ada batasannya. Kayak gitu. Kalau di kelas sudah belum pertidaksamaan linear dua variabel? Udah ya. Berarti B berarti ruas kirinya itu dijadiin biar sama dengan 0. Ruas kirinya dijadiin biar sama dengan 0. Biar jadi 0. Iya, ya biar ya bukan gini loh. Kalau kita ngurutin logika berpikirnya, ya kan ada alasan kenapa gue di sini, ada alasan kenapa gue di sini menambahkan dengan 1 gitu kan. Ya itu kan karena gue mau di ruas kiri itu nanti sisanya X doang gitu kan. Ya. Nah, gimana caranya supaya dia itu X doang? Ya udah berarti ini kita buat jadi 0 kayak gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara menambahkan dengan dirinya sendiri gitu kan. Min 1 ditambah 1 ya berarti 0 kan habis nanti. Nah, konsekuensinya apa? Kalau ruas kiri yang kita tambah 1, maka yang kanan juga sama.
gitu. Jadi diperlakukan sama gitu ya. Nah, habis kan jadinya. Nah, karena habis ya jadi sisa 5x doang gitu kan. Nah, 5x ini 5x kurang dari sama dengan 10. Ya, kita harus berupaya lagi nih gimana caranya supaya ruas kiri itu bersisa x doang. Gitu. Ya, gimana caranya? Ya udah kita bagi dengan 5. Maka konsekuensinya ruas kanan juga dibagi 5. Gitu. Jadi 5 bagi 5 kan 1. Jadi ya, kenapa ke satunya pindah ke kanan? Ya, ya biar anak-anak lama aja deh yang ngejelasin. Iya, misalkan gini, misalkan di sininya 6x ya, di sini misalkan 6x kurang lebih dari 2 gitu kan. Terus lu mau ngilangin 6-nya tapi dengan cara 6x ini dibagi dengan 3 ya salah. Masih ada sisa gitu kan. Buat dia nggak bersisa atau sisa 1 doang gitu. Ya. Anak-anak baru join mungkin agak ini ya, culture shock gitu ya. Kenapa nggak begini sih Bang? Ribet amat lu kayaknya mikirnya. Kenapa nggak 5x kurang 1 kurang dari sama dengan 9? Kenapa ini nggak pindah ruas aja sih Bang? Kayak ribet amat cara berpikir lu Bang. 5x kurang dari sama dengan 9 tambah 1. Dari mana? Siapa yang ngajarin kayak gitu tuh nggak ada. Silakan cari video belajar matematika di luar negeri ya atau di negara maju manapun yang mengajarkan pindah ruas. Nggak ada. Ya, nggak ada sumber luar negeri manapun yang ngajarin pindah ruas. Ya. Yang ngajarin pindah ruas cuman negara berkembang. Ya, yang ngajarin pindah ruas cuma negara berkembang dengan alasan supaya praktis dan cepat. Ya, praktis dan cepatnya tapi menyalahi aturan dan itu nggak boleh kita terusin lagi kayak gitu. Tapi kan enak kita jadi praktis, iya, tapi hanya sementara. Ya. Sekarang kalau misalnya kasusnya min 2x plus 1, nah lebih dari 2 katakanlah, apakah nanti akan seperti ini? Ya, min 2x lebih dari 2 kurang 1, terus min 2x lebih dari 1, terus x-nya ya lebih dari, nah ini gimana nih min 2-nya diapain? Ya, min 2-nya diapain? Tadi kan 1 pindah ruas jadi min 1. Ya kan? Nah, terus min 2x ini diapain? Apakah pindah ruas juga? Ya kan? Kalau pindah ruas apakah tandanya berubah juga? Ya. Apakah tandanya berubah juga? Wah, itu konsep yang belum gua temukan di buku manapun. Ya. Jadi buat yang baru bergabung mungkin ini culture shock buat kalian nggak apa-apa, ini proses belajar ya. Tapi kalau kalian masih menginginkan atau mempertahankan cara seperti itu ya nggak masalah ya. Tapi kalau suatu saat di ujian kalian salah karena keteledoran dan kesalahan kalian dalam berpikir, gue lepas tangan ya. Yang penting gue udah ngebilangin nih bahwa cara tersebut salah dan rawan salah ya, rawan salah. Contoh yang ketiga misalkan. Yang ketiga, misalkan min 2x plus 6 ya lebih dari atau sama dengan katakanlah berapa nih? 2 ya. 2 gitu.
2 gitu ya. Nah, jadi kita membuat bagaimana ruas kiri ya itu selalu lebih besar dari sama dengan 2. Ya, betul kata Ulil. Boleh pakai cara pindah ruas, boleh. Ya, asalkan ngerti asal usul dari mana. Ya. Nah, supaya nanti kalau ada kesalahan lu bisa cek sendiri gitu. Jadi pindah ruas itu hanya di apa namanya? Hanya direkomendasikan untuk mereka yang memang sudah mahir gitu ya. Nah, ini kan berarti kita mengusahakan gimana caranya ruas kiri ya, ruas kiri selalu lebih besar atau sama dengan dari 2, nggak boleh lebih kecil. Itu ya udah, pertama kita hilangkan dulu 6-nya. Jadi min 2x plus 6 dikurang 6 ya kan, lebih besar atau sama dengan dari 2 dikurang 6 gitu. Jadi min 2x ya, 6 kurang 6 berapa? 0 ya kan, lebih besar atau sama dengan dari 2 dikurang 4 berapa? Min 4 gitu ya. Nah, sorry guys, lagi flu. Nah, terus ya, gimana caranya supaya ketemu dengan x-nya ya, ketemu nilai x-nya ya. Berarti kedua ruas kita bagi dengan min 2 gitu ya. Ini dibagi min 2, ini dibagi min 2. Nah, ada yang berbeda teman-teman ya. Kalau kita membagi kedua ruas dengan bilangan negatif ya. Konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah tandanya akan berubah menjadi berlawanan lawannya. Nah, kok kenapa berubah Kak? Misal gini ya. Misal kalau kita buat gini ya, gue pakai percontohan aja. Misalkan min 2 lebih besar min 2 lebih kecil dari 2. Bener nggak kalau min 2 lebih kecil dari 2? Ya kan? Ya, min 2 kan lebih kecil dari 2. Ya, benar. Ya kan? Terus kalau lu mau ubah ya minnya jadi ada di kiri, jadi 2 kurang dari min 2, benar apa salah? Salah, ya kan? Makanya ya kan? Atau lu kalau kedua ruas dibagi dengan min 1, ini dibagi min 1, tapi tandanya nggak berubah. Misalkan jadinya 2 kurang dari min 2. Jadinya salah. Ya kan? Makanya konsekuensi dari pembagian negatif adalah tandanya jadi berubah. Kayak gitu. Ya, jadinya di sini min 2 dibagi min 2 adalah x ya kan. Tandanya yang tadinya lebih besar dari sama dengan berubah jadi lebih kecil. Ya, jadinya 2. Ya, kalau kita buat di garis bilangan ya. Ini ada apa namanya? 0 1 2 3. Ini min 1, ini min 2. Ya. Nah, berarti penyelesaiannya lebih kecil dari sama dengan 2 gitu ya. Berarti karena ini ada tanda sama dengannya, berarti lingkarannya penuh. Gitu ya. Dan arahnya ke kanan. Gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi dimulai dari 2 dan bilangan yang lebih kecilnya, kayak gitu. Lagi misalnya ke contoh keempat, let's say min setengah x ditambah 1 ya lebih besar dari katakanlah 1/6 x dikurang 2 katakanlah.
Nah, berarti kita mengupayakan bagaimana supaya ruas kiri ya selalu lebih besar dari ruas kanan, gitu kan. Nah, ini kan ada pecahannya ya teman-teman ya. Ada angka pecahan, yang ini setengah, yang ini 1/6. Yang ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 6. Ya udah, supaya pecahannya hilang ya, kita kalikan kedua ruas dengan apa? Dengan KPK ya. Dari 2 dan 6. Ya, berapa? 6. FPB ya, FPB atau KPK itulah pokoknya. Intinya bilangan yang bisa dia bisa dibagi 2 ya kan. Nah, jadi kan 6 itu bisa dibagi 2 dan 6 juga bisa dibagi dengan 6. Jadinya min setengah X dikali 6 gitu kan, ditambah 1 dikali 6 ya kan, lebih besar dari 1/6 X dikali 6 dikurang 2 dikali 6. Jadi semua ruas dikali dengan 6 ya kan. Sorry. Ya, terus setengah dikali 6 berarti kan berapa? 3 gitu kan. Ya, jadinya min 3X ditambah 6. Lebih besar dari 1/6 dikali 6 berapa? 1. Jadi X doang. Min 12. Ya. Nah, terus ya X-nya kita ingin ada di ruas kiri dan yang nggak punya X ada di ruas kanan, ya kan. Pertama, kita pindahkan dulu X-nya gitu kan. Jadinya min 3X ya kan dikurang X ya ditambah 6 ya, terus yang kedua 6 itu kita hilangkan dikurang 6 lebih besar dari ya, X dikurang dengan X gitu ya, dikurang 12 ya dikurang 6 kayak gitu. Jadi mungkin panjang, cuman ada alasannya, ada alasan logis di baliknya. Ya, ketimbang gua pindah ruas, lalu gua nggak bisa menjelaskan itu dari mana asalnya. Kayak gitu. Ya. Jadi ini kita ruas kanan, X-nya mau kita hilangkan ya, berarti kita kurangin dengan X. Terus ruas kiri, kita mau ngilangin 6, gimana caranya? Ya udah kita kurangi dengan 6. Jadi konsekuensinya adalah kedua ruas kita kurangi dengan X dan kita kurangi dengan 6. Jadi supaya dia hilang. Nah, betul kata Fakih. Kalau udah jago nanti satu-satu gitu. Jadi di sini min 3X ya plus 6 ya lebih besar plus 6 min 3X min X gitu ya lebih besar dari ya. Assalamualaikum teman-teman. Kelas hari ini dilaksanakan melalui Zoom. Udah pastiin jamnya setelah 1 jam berapa? Jam 8 aja. Zoom dilaksanakan malam. Kucingnya mana? Anjir, Charlie bocor mic-nya gue. Gue nggak bisa memaafkan lagi kalau suatu saat ada yang bocor mic-nya. Ya, jadi tolong diperhatikan. Ingat baik-baik ya, kalau ada suatu saat ada mic bocor, gue nggak bisa memaafkan lagi. Ya. Min X, min 6 itu dari mana? Suka-suka gue? Ya enggak lah, gitu kan. Itu ada alasannya kan gue bilang tadi. Ya kan? Gue bilang tadi, ya kan? Ya, min X itu dari mana? Nih, ya kan? Gue mau menggeser dia supaya ada di kiri. Tapi gue nggak mau pakai pindah ruas. Ya kan? Gue nggak mau pakai pindah ruas. Ya, gimana caranya? Ya udah, akhirnya X ini gue kurangi dengan X.
Karena X kurang X kan 0, ya kan? Ya, X kurang X kan 0 gitu kan. Nah, konsekuensinya apa? Ketika ruas kanan gua kurang dengan X, maka ruas kiri juga sama, gua kurang dengan X. Gitu loh konsep aslinya, ya kan? Itu konsep aslinya, seperti itu. Yang 6 juga sama. 6 yang di kiri gue mau geser ke kanan. Gitu. Gue mau geser ke kanan. Gimana caranya gue mau geser ke kanan tapi gue nggak mau pakai pindah ruas? Ya udah, akhirnya 6 ini gue kurangi dengan 6. Konsekuensinya, maka ruas kanan juga gue kurang dengan 6. Gitu. Ya kan? Maka X kurang X kan 0. Habis. 6 kurang 6 juga 0 habis. Makanya sisanya min 3X min X, ya kan? Lebih besar dari min 12 kurang 6 berapa? Min 18. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau lu, wah bodo amat lah, gue nggak mau dengerin kata Babe Isal atau Bang Isal, males gue gitu kan, ribet gitu katakan lagi, terserah gitu kan, gue nggak melarang kalian. Pokoknya selama lu ikut kelas gue, ya lu ikut aturan gue gitu kan. Kalau lu begitu ngerjain maunya pakai pindah ruas, ya silahkan gitu kan. Nah, resiko ditanggung sendiri gitu kan. Kalau ada sesat berpikir gitu. Min 3 dikurang 1 berapa? Min 4 gitu kan. Min 4X lebih dari min 18. Masalahnya apa? Ya kan? Kenapa gua nggak mau pakai pindah ruas? Karena banyak temen lu yang keblinger pas ngerjain pakai pindah ruas. Ya kan? Temen lu tuh pada keblinger. Keblingernya gimana? Ini min 4X, ya kan? Terus dengan sadar dan tanpa pengaruh alkohol dan narkoba, dia bilang X lebih besar dari min 18 tambah 4. Dia ngomong kayak gini tiba-tiba. Ya kan? Konsepnya kayak gini. Ya. Dengan sadar dan tanpa pengaruh alkohol dan minuman keras. Gue tanya, kenapa kok kayak gini? Plus 4 dari mana? Gitu kan? Atau plus 1 dari mana? Atau kok tandanya jadi berubah? Kan dia pindah ruas, Kak. Ya, kalau dia pindah ke kanan atau ke kiri, tandanya berubah. Siapa yang ngajarin? Ya guru sekolah. Ya udah, tamat udah. Tamat udah. Pindah ruas itu bikin lu ngapal, gue bilang. Ya kan? Pindah ruas itu bikin lu jadi ngapal. Ngapalnya gimana? Misalnya gini, X plus 1 sama dengan 0. Oke, gua hafalin. Kalau pindah ke kanan, tanda plus jadi min. Ya kan? Sebaliknya, tanda min kalau pindah ke kanan jadi plus. Oke, terus kalau misalkan ininya X-nya min X sama dengan plus 1. Ya kan? Atau ini min 2 gitu ya. Terus jadinya gimana? 1 dibagi 2 atau 1 ditambah 2, kan gila, ya kan? Nggak berdasar itu, men. Babe, izin nanya boleh nggak? Boleh. Kenapa? Emang boleh pindah ruas kalau nggak ada sama dengannya? Nah kan ada yang mana maksudnya? Pindah ruas yang mana? Nggak jadi. Ya kan? Gua aja kalau ditanya pindah ruas bingung gitu kan. Gua dulu waktu SMA, waktu sekolah juga bingung kan, ini konsep dari mana gitu kan. Ya, kenapa sih gue harus ngapal gitu kan? Kenapa gue harus ngapal? Kalau penjumlahan begini, kalau pengurangan begini, kalau perkalian beda lagi. Nanti itu kan hafal, menu-menuhin memori lu aja gitu kan. Artinya lu di sini secara terpaksa menghafal gitu kan. Jadi nggak ada kebebasan berpikir di kepala lu gitu kan. Ya, kalau udah kayak gini kan jelas gitu kan. Jelasnya kenapa? Logikanya kalau kita mau nyari X, ya berarti harus dibagi dengan koefisiennya dong, ya kan? Itu bukan dihafal namanya, tapi itu logika, ya kan? Itu logika aja, ya kan?
Ya. Jadi di sini dibagi dengan min 4, ya kan? Kenapa dibagi dengan min 4? Emang ada alasannya? Oh, ada. Min 4 dibagi min 4 ya 1. Jadi sisa X doang kan kayak gitu. Gitu. Jadi ruas kanan juga dibagi dengan min 4. Konsekuensinya kayak gitu. Ya, terus min 4 dibagi min 4 kan 1 gitu kan. Jadi X. Nah, karena tadi ya ini adalah pembagian negatif. Tadi gue udah ajarkan kan alasannya kenapa dia bisa berubah tanda ketika dibagi negatif. Ya, jadinya X lebih kurang dari 18/4. Ya. Nah, 18/4 ini masih bisa disederhanakan nggak? Oh, masih bisa. Ya, penyebut dan pembilang sama-sama dibagi dua, ya kan? Ini bagi dua, ini bagi dua, sehingga hasilnya X kurang dari 9/2 gitu. Kalau dibuat garis bilangan, ya kan, 9/2 itu kan berarti sekitar 4,5 ya teman-teman ya. Ya, jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4, dan disinilah 9/2 ya. 9/2. Karena tandanya tidak ada sama dengannya, berarti lingkarannya kosong. Gitu. Dan tandanya lebih ke kecil, berarti ke kuadran yang sebelah kiri gitu kan. Panahnya. Nah, kayak gitu. Gue juga ngasih tahu lebih besar itu di kanan, lebih kiri di kanan dengan hafalan enggak. Semua ada alasannya, ya kan. Alasannya apa? Ya udah pakai logika aja. Garis bilangan itu kan sebelah kanannya kuadran positif, ya kan. Ruas kiri kuadran negatif, ya kan. Ya kalau tanda panahnya ke kiri ya berarti ke arahnya mana, ke kuadran kiri dari titik asal gitu kan. Kayak gitu. Iya, cara bedain tanda sama dengan tanda atau cuma tanda doang itu ya kosong atau enggaknya gitu. Nah, dia diarsir, nah berarti dia yang daerah yang memenuhi kayak gitu. Yang membedakan di garis bilangan itu. Ya kemarin ada teman lu yang WA gua gitu kan, dia nanya dan kritis gitu kan, kayak apa, persamaan eksponen atau ketidaksamaan eksponen, kenapa syaratnya banyak gitu kan. Ya, kenapa syaratnya banyak gitu. Apakah ini semua harus dihafal, Bang? Enggak, gue bilang. Ya, kenapa? Ada syaratnya gitu kan. Ini syarat ini ya hasil dari pemikiran para matematikawan terdahulu gitu kan. Tapi bisa kita nyari sendiri. Oh, bisa. Ya, kalau lu mau capek bisa. Ya gitu kan. Gua buktiin tuh gimana dan sebagainya. Oh iya, dia bilang berarti semuanya ada alasannya ya, Bang. Ya pasti ada gitu kan. Gak mungkin apa ilmuwan tiba-tiba nulis aja di buku terus jadi apa yang kita pelajarin sekarang itu namanya bukan ilmu pengetahuan, itu namanya wahyu dari Tuhan itu. Sedangkan matematika, fisika, kimia itu bukan wahyu dari Tuhan gitu kan. Itu alam gitu kan, alam yang tersedia dipelajari kayak gitu. Oke, aman nggak 4 nomor ini?
Ya, aman ya. Nah, sekarang buka latihan soalnya. B, Yo. mau tanya. Itu kalau seandainya kan diketahui enggak kayak gini, B. Kalau misalkan ditanya, diketahui itu X lebih kecil dari 2 gitu. Terus maka hasil 2A min 1 kayak gitu gimana, B? Masukinnya itu gimana? Gimana? Contohnya gimana? Gue harus lihat soalnya nih. Nah, kita lihat nomor 1 ya teman-teman ya. Oke, nomor 1, teman-teman. Silakan lihat. Ya, latihan soal ya. Bukan latihan deh, bahas. Nomor 1 ya. Sebuah pertidaksamaan 7 plus 4A lebih besar dari 5. Memiliki A sebagai penyelesaian. Jadi di sini 7 plus 4A lebih besar dari 5, di mana A adalah penyelesaian atau solusi. Ya, ditanyain apa di sini? Ditanyain A bilangan prima, ya A sebagai solusi, terus ditanyakan bilangan prima kurang dari 11. Kurang dari 11. Ya. Nah, berarti kita cari dulu nilai A sebagai solusi ini gitu kan. Jadi 7 plus 4A lebih besar dari 5. Ya, ingat logika berpikirnya bahwa kita pengen mencari A gitu kan ya. Jadi 7 ya, mencari A gitu kan. Jadi kita mengurangi kedua ruas dengan 7 gitu. Jadi 7 ya dikurang dengan 7 ditambah 4A lebih besar dari 5. 5 dikurang 7 gitu. 7 kurang 7 habis. Sisa 4A. 4A lebih besar dari berapa? 5 kurang 7 yaitu min 2 gitu. Nah, berarti untuk mencari A maka kedua ruas kita bagi dengan 4 gitu. Ini juga dibagi dengan 4. Jadinya 4 dibagi 4 kan 1. Jadinya A lebih besar dari min 2 per 4 berapa? Min setengah. Gitu. Kok tandanya nggak berubah, Bang? Tadi kayaknya kalau ada pembagian negatif, tandanya berubah. Enggak. Ya kan? Yang berubah itu kalau pembaginya negatif. Ini kan pembaginya positif. Berarti tandanya nggak berubah. Gitu. Nah, berarti kalau kita buat di garis bilangan, ya, di garis bilangan, ya, ini kan 0, ya, 1, 2, 3, 4, 5.
gitu ya. Ya. Terus A-nya minus setengah. Ya, minus setengah itu berarti di sinilah. Min setengah, ya kan. Terus karena dia tidak ada sama dengannya, berarti kan dia masuknya lingkaran gitu kan. Nah, dan lebih besar berarti arah solusinya ke kanan gitu. Nah, berarti bilang arah solusinya ke kanan nih, ya kan. Atau kalau lu mau pakai langsung diuraikan angka-angkanya juga it's okay, nggak masalah. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan ternyata A ini adalah bilangan prima kurang dari 11, ya kan. Prima kurang dari 11. Prima itu ada berapa aja? Ya kan. Prima itu kan ada berapa? Ada 2, dimulai dari 2, 3, 5, 7 gitu kan. Ya berarti ya karena di sini sudah jelas batasannya bahwa prima kurang dari 11 gitu kan. Maka kita buat garis batas baru, teman-teman. Ya. Kita buat garis batas baru gitu. Bahwa yang diminta adalah prima kurang dari 7. Ya kan? Berarti dimulai dari 2, 3, 5 dari 11 ya, kurang dari 11. Ya kan? Ya, yaitu 2, 3, 5, 7. Gitu. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah ya, A, di mana A ya itu bilangan prima kurang dari 7, berarti 2, 3 kali 11 dari 11 ya, sorry, 3 ya, begini aja deh langsung ya. 2, 3, 5, 7 karena kan kurang dari 11 dan dimulai dari 2. Prima itu ya dimulai dari 2, nggak ada bilangan yang lebih kecil gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Lanjut nomor 2. Nomor 2, ya, himpunan penyelesaian dari X dengan X bilangan asli kurang dari 10 pada pertidaksamaan 6X plus 3 kurang dari 5. Ya, ini masih gampang-gampang tentunya ya. Ini ada pertidaksamaan 6X plus 3 kurang dari 5. Ya. X adalah solusi dan X elemen bilangan real gitu ya. Bilangan real kurang dari berapa? 10 ya. Gitu. Langsung kita jawab ya, cari nilai X. Itu kan. Jadi 6X plus 3 kurang dari 5. Berarti di sini 6X plus 3 ya dikurang 3 kurang dari 5 dikurang 3. Jadinya 6X ya, 3 kurang 3 itu habis 0. Nah, kurang dari 5 kurang 3 berapa? 2. Ya 2 ya. Nah, supaya ruas kiri juga bersisa X, maka kita bagi 6, yang kita bagi 6. Jadinya X kurang dari 1/3 ya. Gitu. Ya, sama-sama dibagi 2 ya, penyebut dan pembilangnya. Kayak gitu. Nah, terus ya ditanyain apa nih tadi? Bilangan asli kurang dari 10 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat X yang kita temukan itu adalah pecahan gitu kan. Dan dia itu kurang dari 1/3. Ya. Nah, buat yang belum tahu, bilangan asli ya, bilangan asli
dimulai dari berapa? Dimulai dari 0. Dimulai dari 0 sampai dengan positif tak hingga. Gitu. Jadi bilangan asli dimulai dari 0 hingga positif tak hingga. Gitu. Jadi desimal nggak termasuk. Ya kan, desimal nggak termasuk. Nah, karena hasil ini adalah desimal, ya, maka X adalah himpunan kosong. Itu. Ya. Ya, karena ini desimal, ya, jadi karena X desimal, maka ya, X adalah himpunan kosong. Jadi jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Babe, permisi. Ya. Bilangan asli itu bukannya dari 1 ya, Be? Bilangan asli. Oh iya, dimulai dari 1 ya. Dari 1 ya. Ya. Dari 1 sampai dengan positif tak hingga. Oke. Kalau yang dimulai dari 0 bilangan cacah. Lanjut nomor 3. Tiga ya himpunan penyelesaian dari 2P min 3 ya. 2P min 3 kurang dari sama dengan 21 plus 4P. Ya. Dengan P adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada yang positif, juga ada yang negatif. Ya, berarti kita cari nilai P-nya dulu ya. Ya, berarti di sini ya 2 ruas kita tambah dengan 3 dan juga kita kurang dengan 4P. Ya, jadinya 2P dikurang 4P ya dikurang 3 ditambah 3. Ya, kurang dari sama dengan 21 ya ditambah 3 ditambah 4P dikurang 4P. Ya. Jadinya ini habis, ini juga habis itu. Jadi 2 dikurang 4 adalah min 2P kurang dari sama dengan 21 tambah 3 berapa? 20. Buat mana sih? Bisa benar. Atau anak kali ngajar. Ya. Nah, ini kan kita mau nyari P gitu kan. Berarti kedua ruas kita apain? Kita bagi dengan min
2 gitu kan. Dibagi min 2, ini dibagi dengan min 2 gitu kan. Nah, berarti ini kan pembaginya adalah negatif gitu kan. Berarti tandanya berubah. Ya, berarti di sini P lebih besar dari berapa? Min 2, min 12. Kayak gitu. Terus pertanyaannya apa di sini? Ya, P adalah bilangan bulat ya. Nah, kan di sini ada sama dengan ya teman-teman ya. Berarti himpunan penyelesaiannya dimulai dari min 2, min 12 kayak gitu. Ya. Jadi HP adalah ya min 12 dan lebih besar. Berarti berapa lebih besar dari min 12? Ya terus min 11, ya kan, min 10, min 9 sampai tak hingga. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang A. Nah, terus apa bedanya Bang dengan D atau dengan E? Ya. Kenapa D dan E itu salah? D salah karena di depannya itu ada titik-titik. Titik-titik itu menandakan bahwa di sebelum min 12 atau setelah min 12, sorry. Setelah min 12 ke arah kiri itu masih ada bilangannya lagi. Sedangkan apa? Di sini itu tandanya dimulai dari min 12. Ada tanda sama dengannya. Gitu. Jadi dimulai dari dia. Ya, nggak boleh ada angka sebelumnya. Gitu. Jadi gitu ya, bedanya di situ. Bedanya antara A, D dan E gitu. Kalau E gimana? E itu ada titik-titik di depannya, itu salah juga. Ya kan? Terus E, ya kan? Terus E di situ mengatakan bahwa stop berhenti di min 8, padahal enggak ya. Ya. Kenapa nggak berhenti di min 8? Kenapa dia nggak berhenti di min 8? Karena kan di sini apa namanya, tandanya lebih besar dari sama dengan min 2, min 12. Berarti ya udah dimulai dari dia dan terus sampai bilangan yang lebih besar ya, atau positif tak hingga kayak gitu. Ya.
Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4. Apakah itu 4? Jika A lebih besar dari 3, lebih besar atau sama dengan 3, ya, maka nilai 5A plus 3-nya berapa? Ya, ditanya nilai 5A plus 3-nya berapa? Ya, nah, di sini kita bisa mengambil 3 gitu ya sebagai nilai A kayak gitu. Jadinya kalau kita ambil A-nya adalah 3, berarti 5 dikali 3 ditambah 3 berapa? 15 tambah 3 berarti adalah 18. Nah, maka pertidaksamaannya adalah 5A plus 3 ya, plus 3 ya, lebih besar dari sama dengan 18 gitu. Jadi yang artinya untuk setiap nilai A yang lebih besar daripada 3 ya, itu pasti akan menghasilkan angka yang lebih besar dari 18 gitu. Misalkan 4, Kak, kalau A-nya gua apa namanya? Gua masukin let's say 4, gimana ya? Berarti 5 kali 4 kan 20. 20 tambah 3 23. Maka ya 23 lebih besar dari 18. Seperti gitu. Jadi pertama kita tentuin batasnya dulu dari nilai minimumnya, yaitu berapa? 3. Dapat batasnya ternyata 18, ya udah. Kita tinggal buat pertidaksamaannya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Nomor 5, katakanlah di sini ada 2 kurang dari A kurang dari 4. Yang satu lagi 3 kurang dari B kurang dari 5. Ditanya apa? Ditanya X sama dengan A plus B. Ya, diketahui nilai maka nilai X intervalnya berapa? Atau rentang ya. Interval itu artinya rentang. Nah, terus di sini nilai X adalah A plus B. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kita harus mengira-ngira berapa nilai A ya, dan berapa nilai B nanti disubstitusiin gini. Ya. Nah, ada cara yang lebih wow daripada itu. Yaitu karena tandanya adalah semuanya sama gitu ya. Ya, kita diperbolehkan menjumlahkan gitu ya. Semuanya kita jumlahin. 2 tambah 3 adalah 5, kurang dari A tambah B adalah A plus B. Ya, 4 tambah 5 adalah 9. Karena A plus B adalah X, jadinya 5 kurang dari X, di mana X kurang dari 9. Jadi berada di interval 5 dan 9. Jadi jawabannya yang D. Dijumlahkan kedua persamaan, nggak ada persamaan di sini, artinya pertidaksamaan semua. Oke.
Ya, teman-teman bisa lanjutkan pertidaksamaannya ya, karena gue mau ngebahas pertidaksamaan kuadrat. Ya, nanti ada pertidaksamaan rasional juga ya, dan juga pertidaksamaan dalam bentuk akar kayak gitu. Banyak versinya di SMA kayak gitu. Karena ini kan gue cuma ngulang konsep dasar di SMP gitu kan. Ya, jadi belum termasuk yang SMA-nya. Jadi monggo teman-teman kalau mau lanjutin silakan lanjut soalnya kerjaan sendiri gitu ya. Nah, karena di setelah ini gue akan bahas per apa namanya pertidaksamaan kuadrat. Mana sih anak spesial, Win? Tadi ngapain dia masuk? Ilovan bagi-bagi biksu. Oke, lanjut. Ya, pertidaksamaan kuadrat ya. Ya. Jadi pertidaksamaan itu ya berarti kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Ya, kayak gini ya. Kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Itu. Ya, jadi contoh misalnya gini. Eh, contoh. Tuh, dia nanya tuh. Sorry, ngelek dikit. Ya, gua habis itu dimakan.
Oke, lanjut ya. Contoh, misalkan tentukan ya himpunan penyelesaian dari ya, X kuadrat min 2X min 24. Min 24 lebih besar dari 0. Ya. Ya, let's say seperti ini. Ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ya mencari akar-akarnya. Ya, karena ini kuadrat ya berarti kan dia punya akar-akar kan. Dan kita anggap dia ini sama dengan. Jadi kita ignore dulu tanda ketaksamaannya. Ya. Jadi di sini kuncinya adalah teman-teman harus bisa mencari akar-akarnya. Ya, entah itu dengan pemfaktoran, kuadrat sempurna ataupun rumus ABC. Ya, jadinya di sini kan X kuadrat min 2X ya, min 24 sama dengan 0. Ya, di sini berarti kita cari bilangan yang kalau dikali hasilnya min 24, kalau dijumlah hasilnya min 2 gitu. Berapa? Ada yang tahu? Ya, benar ya. Min 6 dan plus 4 gitu kan. Min 6 dan dikali 4 kan min 24. Nah, min 6 tambah 4 min 2. Jadinya akarnya adalah X min 6 sama dengan 0 ya, atau X plus 4 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 6 atau X sama dengan 4. Jadi kalau kita buat apa namanya? B itu min 4. Min 4. Oh iya, min 4 ya, sorry. Ya, min 4 ya. Nah, berarti kalau kita buat garis bilangan ya, ini adalah 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Terus ini adalah min 1, ini min 2, ini min 3, dan ini min 4. Wah, agak rapat ya. Kita bawain dulu. Nah, ini ada min 1, ini min 2, ini min 3, dan ini min 4. Ya. Nah, terus kita titikin ya. Di sini 6 ya, X-nya 6 ya, berarti ya nambah lagi titiknya nih. Ya. Ini 5 dan ini 6. Ya. Kita buat bulatan di sini ya, 6 dan di min 4. Nah, sekarang kita gunakan titik uji dulu teman-teman ya. Titik uji ya, karena di sini tandanya adalah sama dengan ya, berarti kita boleh menggunakan 6 sebagai titik uji ya, atau boleh boleh daerah yang lebih besarnya atau boleh daerah yang kurang darinya. Atau gini deh, gua buat garis terpisah aja biar teman-teman nggak bingung. Ya. Ya, pertama kita tentukan ya. Kedua ini. Ya. Di sini berarti 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini titiknya penuh. Ya, terus berikutnya adalah min 4 ya. Jadi 0, ya, min 1, min 2,
min 3 dan min 4. Dan ini tandanya bulat rapat ya, karena sama dengan. Ya. Nah, pertama kita uji coba ya dengan angka yang ada di sebelah kanan titik ya. Terus dan angka yang di sebelah kiri titiknya. Kayak gitu. Ya, cara nyobanya kayak gitu. Ini gua agak ke kananin gitu ya. Nah, ini 7. Nah, biar kelihatan gitu ya. Ya, pertama kita coba titik uji ya. Titik uji. Ya. Nah, yang ada angka yang ada di sebelah kanannya 6 berapa? 7. Ya, apakah kalau 7 ini kita masukin ke pertidaksamaan dia benar atau salah? Ya, sekarang kita lihat. Berarti 7 kuadrat ya min 2 dikali 7 dikurang 24 lebih besar atau sama dengan 0. Berarti di sini 49 dikurang 14 dikurang 24. Kurang dari sama dengan 0 gitu ya. 49 dikurang 14 itu 35. 35 dikurang 24 berapa? 35 dikurang 11 bukan, 24. Berapa? 9 ya? 11 bukan, Be. 11 ya? Ya, 11. Sorry. 11 lebih besar atau sama dengan 0. Berarti benar. Gitu kan. Nah, kalau kurang darinya benar apa salah? Kalau 6 kita masukin di sini, berarti kan 6 kuadrat berapa? 36 ya. 36 dikurang 12 dikurang 24. Benar nggak dia itu lebih besar dari sama dengan 0? Berarti 36 dikurang 12 itu adalah 24. 24 dikurang 24. Benar nggak? 0 ya, berarti 0 sama dengan 0, berarti benar. Gitu ya. Berarti benar. Ya, berarti untuk sementara ya kita buat di sini garisnya ya, dia itu ke kanan iya dan ke kiri juga iya gitu ya. Ya. Terus kita sebentar. Sebentar. Halo, oke. Kita kembali lagi ya. Sorry. Nah, kita buat ini dulu ya, apa namanya ya. Kita buat titik gini ya. Ya. Nah, kita buat garis bantu gitu teman-teman ya. Dan ini. Ya, kita buat garis bantu. Ya. Jadi di sini ada 2 titik yaitu 6 dan min 4 ya. Nah, berarti kita harus cari daerah yang ada di sebelah kanannya 6 ya, dia itu benar atau enggak atau memenuhi atau tidak, dan juga kita harus cari di antara min 4 dan 6 memenuhi atau tidak, dan juga yang di sebelah kiri memenuhi atau tidak. Jadi ada 3 daerah yang harus kita cari kebenarannya. Ya. Tadi kan kita udah dapat ya bahwa angka yang lebih besar dari 6 ya itu benar ya. Ya, benar. Ya, benar. Berarti di sini positif ya.
Terus di antara min 4 dan 6 itu kan ada angka 0. Ya kan, di antara min 4 dan 6 itu ada angka 0. Ya, berarti kita bisa menggunakan titik uji 0. Berarti di sini 0 kuadrat min 2 dikali 0 dikurang 24 lebih besar dari 0. Berarti berapa nih? 0 dikurang 24, berarti min 24. Ya, benar nggak min 24 kurang dari sama dengan 0? Salah gitu ya. Salah gitu. Ya. Nah, makanya di antara min 4 dan 6 atau bilangan di antara min 4 dan 6 itu tandanya negatif. Ya, kebenarannya diragukan. Ya, terus bilangan yang di kirinya min 4. Ya, berarti di sini ada min 5. Katakanlah kita buat titik uji lagi. Ya, min 5. Berarti ini min 5 kuadrat dikurang 2 dikali min 5 ya dikurang 24 lebih besar atau sama dengan 0. Berarti di sini 24 ditambah 10 dikurang 24 lebih besar dari 0. Berarti di sini 34 ya. Sorry, 5 pangkat 2 25, Babe. Oh ya, 25 24 sih. Benar ya. Dua puluh lima ya, berarti ini 25 tambah 10 35 kurang 4 tadi 11 ya tadi ya. Ya, 11 ya. 35 dikurang 24 ya 11. 11 lebih besar atau sama dengan dari 0, lebih besar ya. Berarti benar ya. Benar. Berarti di sini nilai kebenarannya adalah benar. Nah, karena di sini tandanya adalah lebih besar dari 0, ya berarti kita harus menuju ke arah positif itu. Ya, berarti ini nih yang menjadi daerah penyelesaian. Sorry. Ya, ini juga sama. Gitu ya. Jadi dimulai dari min 4 ya. Ya, dimulai dari min 4. Ya. Mulai dari min 4 ke tanda yang lebih besarnya gitu ya. Lebih besar dari min 4 berarti kemana? Ke kanan. Ke arah positif ya, ke arah positif. Ya, kemana? Ke kiri. Kayak gitu. Gitu. Jadi daerah penyelesaiannya adalah karena di tengah-tengah ini negatif ya atau salah ya, maka HP-nya itu adalah ya, X terus X ya lebih besar dari atau sama dengan 6 gitu kan. Dan juga ya X kurang dari atau sama dengan min 4. Dan X elemen bilangan real. Atau kalau mau dipersingkat menjadi ini juga boleh. Ya, X ya. Terus ini dimulai dari yang paling kecil ya. Ya, kan di sini X-nya kurang dari atau sama dengan 4 ya. Oh iya. Oh, atau ya berarti ya. Atau ya. Ini kalau mau ditulis dibalik gitu ya. X kurang dari sama dengan 4 atau ya, X lebih besar dari sama dengan 6. Ya, X elemen bilangan real. Mau ditulis begini juga boleh. Kayak gitu. Ya, atau mau dibuat garis bilangan satu persatu juga dalam satu garis juga boleh. Dia akan sama gitu ya. Kalau dibuat garis ya. Ya kan garisnya lurus gini ya. Terus tengah-tengahnya 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Gitu kan. Tadi kan titiknya ada 6 dan juga ada min 4 ya. Ya min 4 ya. Nah, berarti kan ada 3 daerah ya teman-teman ya.
Jadi ada 3 daerah, yaitu ada daerah kanan, gini. Terus ada daerah tengah dan ada daerah paling kiri. Jadi setelah tadi kita menguji, dimasukkan ya, tadi ininya positif, ya. Positif, yang ini negatif, yang ini positif. Maka karena tandanya lebih besar, berarti kita harus mengarah ke yang positif. Ini. Jadinya ini. Ya. Gitu. Jadilah himpunan penyelesaiannya adalah X harus lebih besar dari 6, ya, atau sama dengan 6 ya, dan X-nya kurang dari atau sama dengan min 4. Kayak gitu. Ya. Siapa yang di sekolahnya kalau pakai garis uji langsung plus min plus. Emang ada ya guru kayak gitu ya? Relate. Padahal nggak tahu asal usulnya. Untung aku nggak sekolah. Pokoknya ngikut guru aja. Saya. Emang gurunya gimana dah? Oh ya, kalau guru tuh langsung ya biasanya. Jadi udah ketemu nih akar-akarnya, langsung tarik garis, terus oh ini gini plus min plus kayak gitu. Langsung selang-seling. Kayak gitu ya. Gue juga ingat ya dulu kayak gitu dijelasinnya. Contoh kedua ya. Contoh kedua. Misalnya gini. Tentukan HP dari X kuadrat min X min 2X ya. Min 2X min 3 katakanlah. Sama dengan 0, sama dengan. Kurang dari atau sama dengan 0. Dulu saking frustasinya tuh, gue sampai ngafal. Jadi gue cari di Google. Gue hafalin, oh kalau tandanya lebih kurang dari begini, kalau tandanya lebih besar dari kayak gini tandanya. Yang berujung pada apa? Gue pusing sendiri gitu kan, karena gue ngapal. Gitu. Tanpa gue tahu itu dari mana. Sampai gue download gambarnya gitu kan, gue simpen, gue hafalin nih gimana. Buset, padahal mah bisa dicari sendiri gitu kan ya. Nah, jadi cari dulu akar-akarnya kan. Jadi X kuadrat ya, jadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ya, jadi di sini X, ini X gitu ya. Bilangan berapa yang kalau dikali hasilnya min 3 dijumlah hasilnya min 2. Ya, itu berarti min 3 dan plus 1 gitu kan. Berarti di sini X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Nah, kita buat garis bilangannya. Ya. Garis bilangannya ini adalah 0, 1, 2, 3. Min 1, min 2. Ya. Ingat karena tandanya di sini adalah sama dengan, berarti lingkarannya penuh. Gitu ya. Sini penuh, sini penuh. Ya. Ya udah plus min gitu ya kalau guru gitu ya. Atau enggak gini. Oh ya udah anak-anak ya ini plus berarti ini min. Oh ya udah ini berarti ini plus ini min ini plus gitu ya. Oh, kalau guru kayak gitu ya. Ya, paham. Aku di les juga diajarin gitu. Suruh bubar aja lesannya. Ya, ini kita punya 2 titik ya. Min 1 dan
3. Nah, sekarang kita kan punya 2 daerah ya teman-teman ya. Ini gue ajarin gitu kan. Ya. Ini ada daerah yang sebelah kanan 3, terus tengah-tengahnya, dan yang ketiga adalah sebelah kirinya -1. Nah, jadi kita ambil salah satu titik yang lebih besar dari 3. Ya, terus kita ambil titik di antara -1 dan 3, boleh 0, boleh 1, boleh 2. Nah, yang kiri boleh -2 atau -1 juga boleh, karena kan ini sama dengan gitu ya. Jadi masih memenuhi kayak gitu. Ya, kita ambil titik uji yang pertama. Titik uji ya X sama dengan 4 katakanlah. Berarti kalau kita masukin ke pertidaksamaan, jadi X kuadrat min 2X min 3 kurang dari sama dengan 0. Ya berarti 4 kuadrat min 2 kali 4 min 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti 16 dikurang 8 dikurang 3. Berarti 7 kurang 3 berapa? 7, 8 ya. 8 kurang 3 berapa? 5. 5 kurang dari sama dengan 0. Ya. Berarti benar apa enggak? Salah. Ya. Jadi yang ada di belakang 3 atau yang lebih besar dari 3 itu salah. Kalau salah itu tandanya negatif. Gitu. Ya. Terus titik uji ya X sama dengan 0. Berarti di sini 0 kuadrat min 2 dikali 0 min 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini 0 kurang 0 ya 0 ya, min 3 kurang dari sama dengan 0. Benar nggak kalau min 3 kurang dari sama dengan 0? Benar. Ya. Berarti ini positif. Gitu. Ini positif, ini negatif. Gitu ya. Terus yang terakhir titik uji ya X sama dengan min 2. Berarti di sini min 2 kuadrat min 2 dikali min 2 kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini 4 plus 4 dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. 4 tambah 4 8. 8 kurang 3 5. Ya. 5 kurang dari sama dengan 0. Salah. Gitu. Berarti ini salah. Ya. Nah, terus panahnya kemana? Panahnya kemana? Kita lihat. Karena panahnya kurang dari, ya kan? Kalau kurang itu kan berarti negatif gitu kan? Ke arah kuadran kiri gitu kan? Atau ke kuadran yang negatif gitu kan? Ya udah berarti arah panahnya itu ke arah negatif. Gitu. Jadi dia yang bermaksud. Gitu. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya ya HP-nya adalah apa? X ya, di mana X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih besar dari sama dengan 3. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ada soal serupa, angkanya sama, ya kayak gini, tapi tandanya lebih besar. Ya, gimana tanda pertidaksamaannya? Ya, jadi ini dua duplikasi ya. Dua duplikasi, tapi tandanya beda. Ya, misalkan tandanya adalah lebih besar dari sama dengan. Ya, lebih besar dari sama dengan. Nah, nanti akan beda lagi. Ya. Nah, kan tandanya lebih besar. Kalau tandanya lebih besar, ya berarti apa? Berarti dia ke arah
yang hasil pembuktiannya itu positif. Berarti yang ini arahnya ke kanan, yang ini arahnya ke kiri. Atau kalau disambungin garisnya jadinya gini. Gitu. Jadi ini yang benar, daerah penyelesaiannya. Gitu. Ya. Jadi HP-nya kalau seperti ini, ya HP-nya adalah apa? Ya, X, ya, di mana nanti min 1 ya kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 3. Itu. Dari mana, Bang? Kok ajaib lu tiba-tiba bisa bikin kayak gini? Oke, gua uraikan, gua ulang. Ya. Jadi HP-nya adalah kalau diuraikan jadi gini. Ya, X ya di mana nanti X ya kalau misalkan tandanya min 1 terus ke sana berarti kan terangnya lebih besar kan, berarti X itu lebih besar dari min 1 gitu, berarti X lebih besar atau sama dengan min 1 gitu. Atau ya terus di sini 3 terus ananya ke kiri, berarti X itu kurang dari 3 atau kurang dari sama dengan 3, jadi X kurang dari atau sama dengan 3 gitu. Jadi kalau disatuin ya, kalau di merger jadinya min 1 ya, min 1 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 3. Pasti teman-teman pernah melihat bentuk seperti ini. Nah, asal-usulnya dari situ. Ya. Nah, sekarang coba lu kerjain nomor 11 di latihan soal. Ya, kerjain nomor 11 di latihan soal. Nanti setoran ke gua biasa gitu kan, difotoin. Ya, semacam challenge lah. Oke. Nanti seperti biasa PDF akan gua share apa? B, masih belum paham kenapa yang nomor 2 yang diarsir yang min. Oh, yang ini. Yang ini nomor 3 ya, sorry. Ya. Kenapa nomor 2 yang diarsir yang min? Tadi kan gue udah jelaskan bahwa ini kurang dari. Kalau kurang dari yang kita arsir daerah yang negatif. Kalau lebih besar dari yang kita arsir yang positif kayak gitu. Simpel aja sebenarnya kan. Lebih gede ya berarti positif. Kurang dari ya negatif gitu. Kurang itu kan berarti min gitu kan. Kurang. Ya, lebih itu berarti kan nambah, berarti plus kita arsir kayak gitu. B, kalau gini gimana? Nah, berarti kalau di akar-akarnya kembar, solusinya tunggal, ya misalkan contohnya gini. Ya, mesti HP dari X kuadrat nih ya, Nisa, dengarkan saya baik-baik. Saya tidak menyebutkan kanan atau kiri atau tengah. Tapi yang saya sebutkan adalah min, plus, dan min. Ya. Bukan kanan, bukan tengah, bukan kiri. Ya. Nomor 2, kenapa yang saya arsir min?
itu karena tandanya adalah kurang dari. Bukan saya bilang kalau kurang dari diarsir ke kanan. Ya, jadi jangan salah perspektif. Ya, jadi buang jauh-jauh kanan, tengah, dan kiri. Ya, jadi nanti ngapal jadinya. Oh, kalau kurang dari diarsirnya ke arah kanan. Loh, kok ini beda lagi soalnya? Yang diarsir ke kiri. Ya, padahal gue nggak menyebutkan bahwa di sini kanan dan kiri gitu kan. Ya, jadi nomor 2, tanda ketaksamaannya adalah kurang dari, ya kan? Dan berdasarkan hasil titik uji, ya bilangan yang X-nya 4 ya, atau X sama dengan 4, berarti kan dia ada di mana nih? Sebelah sini kan, di kuadran positif kan, X sama dengan 4 kan. Nah, berarti dia hasilnya ini negatif. Karena apa? Karena salah. Gitu. Terus yang tengah, benar. Dan ya, yang kuadran negatif sebelah sini ya, itu dia salah. Gitu. Maka di sini min, plus, dan min. Nah, karena tandanya adalah kurang dari, maka yang saya arsir adalah yang negatif. Yang negatif. Bukan berarti wajib diarsir ke kanan dan ke kiri. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, lanjut nomor 4. Bagaimana kalau misalkan hasil akar-akarnya kembar? Berarti X kuadrat min 4X plus 4 kurang dari sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kan akar-akarnya adalah X min 2 dan X min 2 ya kan, sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 2 atau X sama dengan 2. Berarti apa? Solusinya tunggal. Ya kan? Karena akar-akarnya kembar. Ya udah, berarti kalau kita buat garis bilangan, ini adalah 0, ini 1, dan ini 2, dan ini 3. Nah, karena ini tandanya adalah kurang dari, bukan ada sama dengannya, berarti lingkarannya kopong di sini. Ya. Nah, terus kita buat titik ujinya gitu kan. Ya. Nah, titik uji. Kalau kita uji di sini adalah 3 berarti ya. Ya, berarti di sini titik uji X sama dengan 3. Nah, berarti X kuadrat, ya berarti di sini 3 kuadrat min 4 kali 3 ditambah 4 kurang dari 0. Berarti 9 kurang 12 tambah 4 kurang dari 0. Ya, berarti di sini min 3 tambah 4 kurang dari 0. Berarti plus ya. Plus 1 kurang dari 0. Bener apa salah? Salah. Ya kan? Salah. Berarti salah itu tandanya apa? Tandanya negatif. Gitu. Nah. Terus titik uji X-nya sama dengan 1 ya. Jadi yang kurang dari 2 berapa? Berarti 1 kuadrat min 4 dikali 1 ditambah 4 kurang dari 0. Berarti 1 dikurang 4 tambah 4. Gitu ya. Sama dengan 0 gitu ya. Ini masih masih masuk ya ternyata ya. 1 ya. 1 X sama dengan 1 kuadrat 1 dikurang 4 itu min 3 ya. Ya min 3. Oh, sekarang kalau kita pakai katakanlah titik ujinya 0. Ya, berarti di sini 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 4 ya. Berarti kurang dari 0. Tetap ya 4 kurang dari 0. Nah, sekarang kalau titik ujinya negatif ya, berarti ini min 1 ya.
Berarti min 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 1, ya tambah 4 kurang dari 0. Berarti 1 ditambah 4 tambah 4 kurang dari 0. Lah, berarti apa namanya, semua masuk ya menjadi solusi gitu ya. Ya. Jadi semua bilangan real masuk gitu ya. Setelah kita uji ternyata himpunan penyelesaiannya adalah apa? X, ya, di mana X ya pokoknya X selama dia bilangan real dia masih masuk menjadi solusi. Karena kita tadi udah coba kan, yang lebih gede dari 2 itu masuk ya, karena yang negatif kan kurang dari ya masuk ya, yang ini juga masuk. Nah, berarti semua selama dia bilangan real menjadi himpunan penyelesaian. Kayak gitu. Ya, jadi tandanya mau begini bisa, atau mau begini juga bisa. Kayak gitu. Oke, ya udah sekian dari gue untuk hari ini. Nanti gue share PDF-nya seperti biasa. Ya, dan jangan lupa tadi challenge-nya di nomor 11 silakan kerjakan ya teman-teman ya. Nanti di pub ya, pub kirim ke gua. Ingat yang di pub jawabannya, bukan wajah Anda. Tapi boleh aja sih kalau mau paku aja, kecuali cowok. Ya. Oke. Nanti dikirim seperti biasa. Dan jangan lupa anak saintek nanti sore kalian akan masuk camp penyiksaan. Ya. 5. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan bahas dinamika fluida. Meledak. Duh, kalau nanya tuh jangan di Q&A. Gue jarang lihat Q&A. Langsung aja di komen gitu kan.